masjid Jumaah di mana Rasulullah pertama kali salat Jumat di masjid ini. Ngomong dong. Nah, jadi alhamdulillahirobbilalamin kali ini kita udah formasi lengkap satu keluarga. Apa? Kenapa nggak kencang? Udah di Uhud. Oh, udah di Uhud nih. Jadi kita sekarang udah ada di Jabal Uhud. Yang dimana tadi Habib udah jelasin di bis bahwa di Jabal Uhud itu, Jabal itu artinya gunung. Uhud itu adalah menyendiri. Jadi gunung yang menyendiri karena dia ada di pojokan kota Madinah ya Bib ya. Nah, jadi ceritanya juga bagus banget. Habib selalu ceritain, aku udah yang kesekian kali dan Habib selalu ceritain bahwa di sini nih intinya yang bisa hikmah kita petik adalah jangan pernah yang namanya silau akan harta. Bisa jadi harta yang kita milikin itu adalah ujian buat kita. Kenapa bisa kayak Bukan gitu? hanya ujian, cobaan, bahkan musibah yang besar bagi diri kita. Betul. Karena apa? Karena harta, istri, anak, semuanya itu adalah ujian. Ya. Ketika dia menggunakannya dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, menjadikan semuanya keberkahan, maka akan jadi keberkahan. Tapi kalau misalkan dia tidak mendidikkan dengan didikan yang baik, mencari dengan yang halalan, thayyiban, mubarakah, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, maksudnya Habib gini, kenapa sih kok istri bisa jadi ujian? Bisa jadi terlalu cinta dengan istrinya, maka dia bisa jadi durhaka dengan ibunya. Kenapa anak bisa jadi ujian, terlalu memikirkan anaknya sehingga tidak mendidik anaknya secara Islam yang sebenarnya. Udah nggak usah sholat, kasihan dibangunin sholat subuh dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Nah, kalau disangkut pautin di sini kata Habib, kenapa dibilangin harta itu ujian? Karena beberapa banyak pasukan pemanah yang disuruh sama Rasulullah untuk menjaga dari atas. Kita naik ke atas itu. Silau akan melihat adanya harta di bawah sehingga ketika dia turun ke bawah maka musuh menyerang gitu. Andai kata tidak silau akan harta, mungkin tidak terjadi yang namanya Rasulullah kalah pada perang Uhud gitu. Nah, jadi di situ yang masya Allahnya banget, jadi pembelajaran kita semua dan banyak kisah-kisah yang lainnya nanti Habib bakal jelasin. Intinya adalah ketika kita berada di Uhud ini, kita mengirimkan fatihah buat syuhada Uhud. Di situ adalah Sayyidina Hamzah yang dimana hatinya diambil sama Hindut, yang kalau bahasa kitanya tuh dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan sama Hindut. Ini itu ada istri dari Abu Sofyan. Tapi akhirnya Abu Sofyan masuk Islam ketika Fathul Mekah. Prinsipnya adalah hidup di muka bumi ini mencari keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang beruntung adalah mereka syuhada wa shalihin. Bila nabiin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin, mereka beruntung. Nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang saleh, mereka berada dalam keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang Allah kasih kenikmatan. Bagaimana kita mendapatkan kenikmatan? Kita bisa ambil hikmah daripada tempat ini. Maka semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan yang baik dengan mengikuti aturannya. Nah itu dia, makanya kalau seandainya kita ziarah yang umrah nanti jangan cuman untuk foto-foto, tetapi juga tanyakan ke ustadznya, Ustadz bagaimana ceritanya, ambil hikmahnya dan masukkan ke dalam kehidupan kita biar kita dapat berkahnya juga. Yuk langsung aja, bismillahirrahmanirrahim, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada'i Uhud. Allahumma jazirhim. Allahumma jazihim. Allahumma jazihim anil Islam wa ahlahu wa afdalu jazai warfa darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akraim
Ya akramal akramin. Ya akramal akramin. واجعلنا يا الله يا رب اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ربنا اتنا في الناس وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ودخلنا الجنه مع الرسول يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ada di Uhud dan ini makam para syuhada dan di dalamnya ada makam Sayyidina Hamzah yang merupakan pamannya Rasulullah SAW yang selalu membela Rasulullah, yang berjuang untuk Rasulullah, yang selalu ada di depan bersama Rasulullah. Dan Hamzah terkenal badannya besar, kalau jalan itu bergetar pasir-pasir, padang pasir. Karena Sayyidina Hamzah memiliki badan yang bagus. Zaman sekarang tuh banyak atletis yang masuk. Tapi nggak sebagus Hamzah. Sayyidina Hamzah itu badannya besar, bagus, dan berbidang badannya. Dan kalau dia memainkan panah, tombak, ataupun pedang, dia paling terdepan. Sayyidina Hamzah ini kalau berhadapan satu lawan satu kalah semua lawannya. Tetapi ketika di Uhud ada seorang yang bernama Wasi. Wasi itu dia tahu kalau Hamzah itu pernah bunuh majikannya. Dan dia bilang kata majikannya, salah satu majikannya bilang kalau misalkan seandainya kamu bisa selamat daripada Hamzah dan kamu bisa membunuh Hamzah, maka kamu akan kubebaskan. Wasi ini itu anak buahnya Hindun juga, anak buahnya Abu Sufyan juga. Dia curang. Dia itu melihat Hamzah dari belakang, dia berusaha untuk nombak Hamzah. Padahal Sayyidina Hamzah kalau satu lawan satu berhadapan kalah semua sama Hamzah. Dari belakang ditombak, jadi Sayyidina Hamzah itu dari belakang ditombak sama Wasi dan bahkan tembus daripada sampai ke dadanya Hamzah. Akhirnya Wasi ini singkat cerita menyesal dan berusaha untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa kalimat Rasulullah? Kamu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, tapi kamu jangan lihat aku. Suruh pergi sama Rasulullah. Diusir sama Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah nggak mau lihat wajah Wasi. Begitu kecewanya Rasulullah SAW. Akhirnya Wasi ini sampai dia keluar dari kota Madinah dan dia sangat menyesali apa yang terjadi. Sampai dia bilang, saya akan bunuh siapapun yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Sampai ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Rasulullah meninggal, ada namanya Musailamah. Musailamah ini adalah seorang yang dimana dia ngaku sebagai seorang nabi. Dia berharap akan ampunan ya Allah, akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dibunuhlah Musailamah dengan tombaknya. Jadi yang ngaku nabi ini sampai pengikutnya sangat banyak dan besar, Musailamah Al-Kadzab ditombak oleh Wasi. Dan ini adalah salah satu cerita yang namanya Wasi yang dia membunuh Sayyidina Hamzah. Ini adalah magam atau tempat kuburan atau tempat syuhada yang dimana banyak orang-orang Indonesia datang kemari. Mereka cuma foto-foto di atas tapi mereka nggak Fatihah buat iya, manusia yang Rasulullah SAW sangat cintai sayangi sampai dengan mendapatkan gelar Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Sayyidina Hamzah adalah seorang pemimpin perang yang sangat berani dan gagah perkasa. Hikmahnya adalah yang terbesar di sini kisah daripada Uhud. Di situ Rasulullah SAW sudah memperingatkan. Siapa yang diperingatkan? Pasukan memanah. Jangan engkau turun, jangan engkau mengambil apapun, dan jangan engkau bergerak dari tempat ini. Tetapi karena dipancing dengan harta, dipancing dengan ghanimah, karena pemanah itu berhasil memanah beberapa orang, maka dipancing dengan hartanya. Dengan Khalid bin Walid muter dari depan dia ke belakang Uhud, ada di belakang sana. Dia berusaha masuk, ketika pemanah turun, Khalid naik ke atas, dipanahin ke bawah, akhirnya pemanah mati semua. Inilah kisah yang dimana diambil hikmahnya, sami'na wa ta'ana, dia dengar, dia harus taat. Kenapa dia harus dengar, dia taat? Karena sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala wajib kita sami'na wa ta'ana atas perintah Allah dan Rasul. Kalau Rasulullah ngasih perintah A, lakukan A, jangan kau khianatin. Ketika terjadi sebuah khianat, maka bala, wabah, musibah terjadi. Betul, ketika seorang dia mengkhianati Rasulullah atau pasukan pemanah mengkhianati Rasulullah, turunlah pasukan pemanah mengambil rampasan tersebut atau harta tersebut atau ghanimah, maka akhirnya kematian yang mereka dapatkan. Oleh karena itu kita hikmah yang ada di dunia ini atau di Indonesia atau kita semuanya, harta ujian dari Allah. Harta adalah cobaan dari Allah. Harta bisa jadi musibah. Ketika Anda mengambil yang haram, ketika Anda mengambil yang bukan haknya, celakalah kalian. Ketika mengambil yang haknya, maka kalian akan selamat. Anda mengambil sudah yang haknya, tapi Anda tidak bayar zakat, Anda tidak gunakan untuk kebaikan, maka di dalamnya penuh dengan kehancuran.
Ketika Anda mengambilnya dengan kebaikan, keberkahan yang tiada tara yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Dan hikmah di dalam lagi, Rasulullah SAW berada, bayangin, berada di tengah-tengah Uhud. Berada di tengah-tengah Uhud, dan di situ ada sahabat Rasulullah SAW yang melindungi Rasulullah SAW. Dan bahkan gigi geraham Rasulullah terkena daripada apa? Ditombak, pecahlah perisainya Rasulullah, tembus ke gigi geraham belakang, berdarah Rasulullah. Ditahan sama Rasulullah dengan ridanya atau sorbannya, jangan sampai darah ini turun. Rasulullah bilang apa? Kalau darah ini turun jatuh ke bawah, maka Allah akan murka. Allah akan menghancurkan tempat ini. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW tahan tersebut. Sahabat bilang, ya Rasulullah, biarkan itu terjadi, biar Allah hancurkan mereka. Apa kalimat Rasulullah? Sungguhnya mereka tidak tahu. Sungguhnya mereka tidak tahu, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ditahan lidah tersebut. Di mana? Di tempat Rasulullah SAW terkena daripada perisainya, pecahannya, berdarah-darah, ditahan pakai lidah itu agar darahnya tidak ngocor ke bawah. Rasulullah SAW terkepung. Sayyidina Ali dalam riwayat dijelaskan bahwasanya terpanah, bahkan sangat banyak panah masuk ke dalam badannya, punggungnya, dadanya, dan lain sebagainya untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan di sini di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah selamatkan Rasulullah. Allah selamatkan Rasulullah. Berbagai cerita Rasulullah diselamatkan di dalam tengah-tengah Uhud itu. Bayangin, dikepung Rasulullah, di atas ada Khalid bin Walid sebagai musuh Rasulullah pada waktu itu. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid mengalahkan daripada strateginya. Strategi siapa? Strategi Rasulullah SAW yang dikhianati oleh siapa? Oleh pemanah tersebut. Dan di sini adalah hikmah yang diambil oleh Rasulullah sangat besar di dalamnya. Dikepung Rasulullah, Uhud di belakang, Khalid di atas, dari atas dipanahin ke bawah, di depan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan menyerang Rasulullah, dikepung Rasulullah. Kalau bukan pertolongan Allah, bagaimana Rasulullah bisa keluar dari tengah-tengah? Dan bahkan kabar dari semuanya, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah meninggal, kocar-kacir pasukan Rasulullah. Tetapi kehendak dan ridhonya Allah, Allah selamatkan Rasulullah dari tengah-tengah. Ada pasukan yang wallahu alam itu malaikat membawa Rasulullah ke pinggiran, dan Rasulullah diselamatkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh karena itu, hikmah yang diambil adalah sami'na wa ata'na, dan taat perintah Allah dan Rasulnya sehingga keberkahan di dalamnya. Nanti kita akan ke khandak, cerita yang khandak yang sangat luar biasa lagi, sangat hebat lagi ceritanya. Tetapi hikmah yang diambil di Uhud ini tentunya adalah bahwasanya kalau kita sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah, tidak turut kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kita mau mendapatkan syafaat? Tidak ada yang bisa ngasih kita pertolongan, rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah kecuali Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang bisa menolong kita di yaumil kiamah kecuali Allah dan Rasulnya. Bismillah, ambil hikmahnya. Insyaallah adalah pesan yang paling besar. Ini hanya cerita kecil dari perjuangan Rasulullah untuk kita semua para umatnya, dan banyak sekali cerita-cerita yang jauh lebih indah lagi tentang bagaimana kita untuk bisa jatuh cinta sama Rasulullah. Belum kenal maka belum bisa cinta. Kebanyakan orang yang kenapa tidak mau taat sama Rasul, nggak mau mengikuti adabnya Rasulullah karena belum mendengar cerita perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Makanya kita harus wajib tahu, mencari tahu. Jangan menunggu sampai tahu, cari tahu keluar biasaannya lagi Rasulullah terhadap umatnya. Maka dari itu kita harus taat, ikuti adabnya, ikuti akhlaknya Habibnya seperti yang selalu Habib ajarkan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti adabnya Rasulullah. Masya Allah. Yuk kita ke atas. Ini di atas ini bukan tempat pemanah itu. Bukan. Tempat pemanah itu adalah di sebelah belakang ini. Yang tinggi itu. Itu yang Uhud yang tinggi itu tempat pasukan pemanah. Jadi orang salah ya, Bida? Salah, bukan. Orang yang itu taunya di situ, ini. makanya mereka berfoto dari situ. Iya, itu lihat. Itu bukan ini, tempatnya bukan ini. Tetapi Gunung Uhud yang benar yang diikuti perangnya Rasulullah adalah sebelah sana. Nah, di ujung sana yang sendiri ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis bin Yahya mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Raya Tante Desi. Semoga Dilancarkan rezekinya. amin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga Dipanjangkan umur. amin. Cepat menyusul untuk ikut haji dan umrah. Amin. Segala urusannya Allah memberikan kemudahan segala-galanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Ryan, Tante Yasi. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah ganda. Kita lagi ada di Uhud. Bismillah. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.